Renungan Harian Jumat 5 Maret 2021. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 37 ayat 3 sampai 4, ayat 12 sampai 13a, ayat 17b sampai 28, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, ayat 45 sampai 46. Saudara-saudariku terkasih, ketika manusia sudah kehilangan kasih, ia akan menganggap dirinya lebih penting dari segala-galanya dan orang lain akan menjadi lawannya. Segala cara akan ditempuh untuk membinasakan orang yang dianggap lawan atau musuhnya. Saudara-saudariku terkasih, perumpamaan tentang kepercayaan pemilik kebun anggur kepada para penggarapnya menggambarkan sikap Allah yang sungguh memperhatikan manusia. Allah mempersiapkan segala-galanya kepada manusia. Allah memberikan kemudahan kepada manusia. Tuntutan Allah adalah manusia dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya dan mengembalikan hak Allah. Namun yang terjadi adalah rencana dan tindakan kejahatan yang dilakukan manusia. Semua hamba Allah yang diutus disiksa, dilempari dengan batu dan dibunuh, termasuk putranya sendiri. Dalam hal ini, manusia menutup hatinya untuk menanggapi tawaran kebaikan Allah. Ia berusaha untuk membatalkan rencana Allah dan menjadikan dirinya lebih berkuasa dari Allah. Ia kerasan dalam kejahatan dan kekeringan rohani, serta pola hidup yang tidak terpuji. Sikap manusia ini ditanggapi oleh Allah dengan hukuman dan mengambil alih kepercayaan itu dan diserahkan kepada orang lain. Sebab prinsip Allah adalah Ia tidak mau membatalkan segala rencananya kepada manusia. Manusia yang jahat disingkirkan dan manusia yang baik diberi peran dan kuasa untuk mengalami kebaikan Allah. Karena itu Yesus tegas mengatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saudara-saudariku terkasih, dari pernyataan ini Yesus mau mengajak para muridnya agar mengakui Allah sebagai pemilik kebun anggur dan mereka sendiri adalah pekerja, bukan pewaris kebun anggur. Pewarisnya adalah putranya sendiri, yakni Yesus Kristus. Yesus menuntut para penggarap itu agar bertanggung jawab atas kepercayaan Allah dan bukan memiliki hati yang berkuasa, bukan memikirkan dirinya sendiri dan ego mereka. Para penggarap kebun anggur diberi kesempatan untuk terlibat dalam karya Allah, tetapi mereka memiliki hati yang serakah. Mereka itulah kaum Farisi, para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Yesus juga mengharapkan pertobatan dari kelompok ini dan menerimanya. Namun yang terjadi adalah mereka menolaknya. Mereka membunuh, mereka menyalibkan dia. Mereka bahkan membuang dan membinasakan Yesus. Yesus laksana batu yang dibuang oleh tukang bangunan, namun telah menjadi batu penjuru. Yesus yang ditolak, dibuang dan dibunuh oleh kaum Farisi dan imam kepala, dipilih Allah menjadi batu penjuru keselamatan kita. Justru melalui penderitaan dan wafatnya, dosa-dosa kita ditebus olehnya.
saudara-saudariku terkasih, kita juga mendapat kepercayaan dari Allah dan melaksanakan kepercayaan itu. Kita juga telah menjadikan Yesus sebagai batu hidup, batu penjuru. Yang perlu kita baharui dalam masa tobat ini adalah sikap iman, sikap dan tanggung jawab kita kepada Allah dan manusia. Mari kita menata hidup kita agar kita memandang Yesus sebagai batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, namun telah menjadi batu penjuru. Mari kita menerima Dia yang mengasihi kita dengan jalan menata hidup kita sesuai dengan tuntutan dan harapannya.